Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Innal hamdalillah, sampai nar itu apa namanya itu? Khutbatul hajjah. Tahu ente? Khutbatul hajjah yang sekarang ini sudah jadi sunnah mansi. Mansi artinya yang dilupakan. Dilupakan, tidak disebut sama orang lagi. Karena tidak cocok sama hawa. Nabi sering mengatakan wasarral umur asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabul. Syarrul umur muhdatsatuha wa khairal hadi hadi Muhammadin. Sekarang banyak orang tidak suka dengan kalimat kayak gitu, karena dia suka bid'ah. Kalau dia bilang, dia singgung-singgung, ya kena dia jadinya. Makanya ditinggalkan gara-gara hawa. Syarrul umur muhdatsat. Apa artinya syarrul umur? Syarrul waswasul khannas. Syarrun apa syarrun? Lawan syarrun itu khairun. Lailatul qadri khairun. Lawannya syarrun. Syarrul umur. Sejelek-jelek perkara, perkara yang tidak ada dasarnya, perkara baru yang tidak pernah diperintah. Sejelek-jelek perkara. Tahu nanti sejelek-jelek perkara itu apa? Apa tadi? Syarrul umuri. Nah, enggak ingat kan tuh? Baru sebentar nih loh. Sejelek-jelek perkara kata Nabi nih, bukan kata Ami ya. Apa dia? Muhdatsat, muhdas. Apa muhdas? Banyak yang tak tahu ente agama ya. Kenapa dikatakan perkara yang sejelek-jelek perkara itu adalah yang mengada-ngada dalam agama? Kenapa? Kalau membuat tidak diadakan, kenapa kok jelek dah? Kenapa bisa jelek? Perkara yang diadakan itu sejelek-jelek perkara. Tak tahu ente jawabannya. Kalau ente beragama tanpa dasar, tanpa dalil, itu adalah paling jelek sekali itu. Tidak ada ilmu, itu paling jelek. Kenapa paling jelek? Ayo. Ini penting ente pahami ini. Kalau tidak begini ya sepele jadinya.
Kenapa? Karena setiap amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya man ahdasa fi amrina haza ma laisa lahu min ma laisa alaihi minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat mengada-ngada sesuatu perkara agama yang baru nggak pernah ada di zaman Nabi, terus begitu dia lahir, generasi dia ciptakan peribadahan yang baru, maka peribadahan yang baru tadi raddun. Tahu itu raddun? Raddun, radda, riddah, murtad. Nggak diterima lah. Ente beramal tapi nggak diterima. Ente kerja tapi dianggap nggak kerja, nggak dikasih gaji. Jelek nggak kerja kayak gitu? Apa nggak bisa ente jawab nih? Mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Kenapa aku nggak tahu? Itu adalah seburuk-buruk cara. Kalau di dunia ini ente gagal, nggak bergaji di sini, gaji yang kedua di kerja tempat lain ada, ya, nggak sampai ke akhirat, paling resikonya mati. Sejelek-jelek perkara di dunia ini nggak digaji ente, misalnya ditolak ente, kemana-mana ditolak, sini ditolak, di situ ditolak, situ ini nggak diterima. Ya resiko paling mati, nggak makan mati kan. Setelah mati dihidupkan pula lagi, gitu pula dia. Begitu juga orang kaya, sekaya-kayanya kayak Fir'aun itu mati juga. Setelah mati dibangkitkan, dibalas kejelekannya yang ada di dunia ini, dibalas pada kehidupan kedua. Hidup berapa kali? 2 kali. Taruhlah gagal sekali, gagal di dunia ini, atau berhasil sehebatnya kita di dunia ini, berhasil kayak Fir'aun, jadi Tuhan dia, jadi pemerintah, penguasa Mesir, satu Mesir takut orang semua. Siapa tidak mau jadi hambanya dibunuh, direbus, disiksa, ya kan? Siapa yang disiksa Fir'aun karena anda nggak ngaku Tuhan? Masih toh pernah dengar? Anaknya, suaminya, kakak anaknya lagi, anak sulungnya direbus. Anak paling kecil ngomong dia, walaupun dalam buayan dia, dalam badung masih bayi dia ngomong. Kayak Nabi Musa juga ngomongnya. Kayak anak Juraid, anak siapa? Anak yang dituduhkan perempuan yang memfitnah Juraid, dibayar sama orang dia untuk menggoda Juraid. Nggak tergoda Juraid karena malu, karena sudah kadang dibayar, berzina dia dengan tukang gembala kambing, ya kan? Ada cerita itu sampai sama ente enggak? Nggak ada. Mana ada, nggak belajar agama gitu kan? Kisah itu. Keajaiban anak bayi 3 orang yang bisa ngomong di waktu masih bayi. Nabi Isa, anak fitnah Juraid,
anak zina dengan tukang kambing, kemudian anak orang yang disiksa Fir'aun karena tidak mau menjadi hamba Fir'aun, direbus, kamu, suamimu, anak-anakmu direbus dan seluruhnya direbus, dibunuh. Kayak gitu. Itu kalau hidayah sudah lekat. Tapi kalau tidak ada hidayah ya begitulah. Kayaknya agama ini entah iya entah indah ya kan. Asatirul awalin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Surah apa itu? Tak tahu itu? Asatirul awalin itu dari dulu ada itu. Manusia-manusia tidak percaya kepada akhirat. Idza tutla alaih, paham sekali. Idza tutla alaihi ayatuna, ya, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, kurang-kurang percaya, dia menganggap ini asatirul awalin ini. Surat Mutaffifin coba tengok baca apa artinya itu iza tutla. Manusia yang kayak gini banyak ini. Dia menganggap berita-berita akhirat ini hanya dongeng-dongeng cerita orang dulu. Tak betul itu. Itu saking iman sudah mulai tipis. Semakin lemah manusia, kalau semakin lemah agamanya, semakin kurang percaya, dia nggak percaya bahkan. Makin lama makin nggak percaya, makin lama makin nggak percaya. Begitulah sifat iman. Ya, Mutaffifin ayat berapa itu? Ayat 10. 13. Ya. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya kan? Tidak ada yang mendustakan ayat-ayat Allah ini illa apa? Wa ma yukazzibu bihi illa mu'tad. Apa mu'tadin? Asim. Orang yang berlebih-lebihan melampaui batas dan pendosa-pendosa. Itu saja yang mendustakan agama. Mu'tadin. Apa arti mu'tadin itu? Wa ma yukadzibu bihi, batas, melampaui batas lagi berbuat dosa. Kenapa orang berdosa itu melampaui batas? Tahu ente? Kenapa dibilang melampaui batas orang yang pendosa? Karena dia keluar dari tujuan penciptaan. Apa tujuan pencipta manusia? Tidak lain untuk menghambakan diri kepada Allah. Sekarang bukan menghambakan diri kepada Allah, dia menghambakan diri kepada hawa nafsu dia. Melampaui batas dah tu. Nafsunya yang bukan menciptakan dia, dia hambakan dirinya kepada nafsu. Allah sebagai pencipta tak dihambakannya dirinya kepada Allah. Meleset dah tu. Itu yang mu'tadin itu. Mu'tad itu melampaui batas. Batasnya tak seperti itu harusnya. Dan begitu manusia itu kepada sang pencipta. Kita menghambakan diri yang menciptakan kita. Tahu itu dalilnya? Allah suruh beribadah, hai manusia beribadahlah kepada yang menciptakan. Surah apa itu? Bukan kepada yang bukan menciptakan. Hawa ente tidak pernah menciptakan ente. Kenapa dihambakan patuh kali mengikuti hawa? Kesenangan yang
tidak seberapa dunia ini. Diikuti terus hawa ini. Padahal dia tidak menciptakan kita. Kita disuruh menghambakan diri kepada yang telah menciptakan. Mana dalilnya? Ayo. Tahu dah ente? Allah menyuruh manusia ini, sembahlah manusia Tuhan yang telah menciptakanmu, menciptakan nenek moyangmu agar kamu takwa. Mana ayatnya? Tidak tahu. Banyak tidak tahu ente ini. Bagaimana nih? Tanya orang sama ente bagaimana nih? Katanya ente belajar 3 kali seminggu. Kalau begitu caranya bagus tidak belajar aja lah. Kalau cuman mereknya aja bagus tidak belajar. Kalau nggak bisa menangkap. Mana? Kita disuruh beribadah kepada yang menciptakan kita sendiri, bukan kepada yang tidak menciptakan kita. Menciptakan kita, menciptakan ibu bapak kakek moyang kita, menciptakan manusia pertama Nabi Adam. Kepada yang menciptakan itu kita diperintah untuk beribadah, bukan kepada hawa, bukan kepada apa lagi? Kepada siapa yang disuruh beribadah? Pada yang menciptakan, itu yang benar. Nggak ada Allah di situ dulu. Al-Baqarah ayat 21 tuh. Coba tengok. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum. Wahai manusia, ente manusia. Termasuk si buyung itu juga manusia, karyawan Nabi ya. Kita tunduk dan patuh kepada yang telah menciptakan dia. Apakah dia menciptakan dirinya? Ini pernah ditanya oleh Allah ini. Coba tengok surah At-Tur ada itu. Surat At-Tur. At-Tur itu surat ke-52. Am ta'muruhum am khuliqu min ghairi syai'in. Nah, ini dah. Saking terharunya kafir Quraisy dengan ayat ini sehingga hampir-hampir hatinya, jantungnya keluar. Hampir-hampir jantungnya keluar gara-gara pertanyaan Allah ini. Dia kan gak percaya sama Allah. Allah itu entah iya entah tidak, entah pencipta entah tidak. Ditanya sama Allah, apakah kau menciptakan diri kau sendiri? Apakah kau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Kalau memang ateis itu tidak percaya Tuhan, coba tanya sama diri dia. Apakah engkau diciptakan oleh sesuatu zat yang tidak ada? Atau kau menciptakan diri kau sendiri? Nah, kalau orang berakal itu punya otak dia, otak dipasang otaknya, dia menjadi menjadi miris pertanyaan itu sama dia. Oh iya ya, kenapa aku durhaka ya kepada sang pencipta ya? Bukan ketawa-ketawa, senyum-senyum kuda dia. Aku diciptakan ini. Ada yang menciptakanku, aku mengenal sang pencipta. Tapi aku durhaka. Aku mengenal setan. Setan itu aku kenal dia jahat, tukang mengajak-ngajak masuk ke api. Aku kenal setan, aku kenal Allah. Allah yang aku kenal aku durhakai. Setan yang aku kenal jahat aku taati. Nah, bagaimana otaknya jadi? Nggak beleng jadinya. Beleng, apa namanya beleng? Hang. Jadi hang otak kalau berpikir ya gitu. Ditanya oleh Allah. Coba tengok surah apa itu? Ayat berapa? Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun
طاغون am khuliqu min ghairi syai'in. Ya kan? Surat Tur ayat 25 nah. Sampai-sampai hatiku kayaknya waktu awal pertama itu sahabat orang kafir jahiliyah yang masuk Islam itu, seolah-olah ayat ini memukul kepalaku, menghantam jantungku sampai rasa-rasa mau tercabut, mau keluar rasanya jantungku mendengarkan pertanyaan Allah ini. Waktu itu ketika ayat ini turun, ya atur am khuliqu fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin aw majnun 29 itu. Am yaquluna sya'irun natarabbas bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum, ini dia ayat 30 ayat 36 ya. 36 ini ya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mereka diperintah oleh otaknya yang blank, ya, hasil pikiran mereka kah yang menyuruh mereka dengan berkeyakinan seperti itu, atau memang mereka itu kaum yang melampaui batas, taghut, ya, melampaui batas. Am yaquluna taqawwala. Apakah mereka berkata bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh perkataan Muhammad saja? Balhum la yu'minun. Bahkan mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran. Dia menganggap Al-Quran itu hanya ucapan-ucapan Nabi yang berucap. Itu hanya ucapan-ucapan yang ditulis oleh sahabatnya itu. Bahkan mereka tidak percaya sama sekali, sedikit pun tidak percaya sama Al-Quran. Al-ya'tu bihaditsin mislih. Kalau memang kamu menganggap seperti itu, jangan tidur ya. Hah? Banyak kali tidur ente. Hah? Tidur tidak ada artinya, kayak orang gila nanti. Tuh, kayak gitu ente. Buka matamu, jangan kulit dari tengokin sama Mami. Ngeri Mami nengok dia, kayak orang mati. Kalau kulit mata ente kamu lihat kan, bukan hitam putihnya, itu kayak orang meninggal itu. Ya, kan kayak orang meninggal belajar ya. Jangan ditutup matanya. Ya. Kalau memang ente berkata, wahai kafir-kafir, apakah kamu mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan yang diucapkan Nabi Muhammad? Bahkan kamu tak percaya sedikit pun bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau begitu, falyatu bihaditsin. Coba kamu datangkan sebuah ayat, sebuah hadis atau satu ayat yang sama dengan Quran itu. Kalau kamu benar, ya, ditantang. Sejak Quran ini turun 14 abad yang lalu sudah ada tantangan. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menandingi, yang bisa mencoba. Apa? Allah menantang. Kalau memang kau bilang Al-Quran itu ucapan Muhammad bukan ucapan aku, kata Allah, coba kamu bikin Al-Quran seperti satu ayat, satu kalimat yang seumpama dengan Quran. Ada yang bisa membuat menandingi Al-Quran? Sampai sekarang nggak ada kok. Nabi palsu bilang dibikinnya pula satu ayat tentang kodok, tapi tidak ada makna apa-apa, malah lucu jadi ketawaannya. Dibikin al-difda, mal-difda, wa ma'adraka ma-difda, ada. Kodok. Tahu kan nak kamu apa itu kodok? Ya, apa itu kodok? Tahu nak kamu apa itu kodok? Kodok itu ada dadanya lebar, tidak ada lehernya.
Ada itu dibikinnya lucu bunyinya. Tidak ada makna apa-apa. Tidak ada sedikit pun pengajaran di dalam kodok tadi. Apa itu kodok? Nah, dia membuat, coba datangin satu ayat, satu surat, satu ayat aja juga, satu kalimat pun jadi. Bikin seperti falyatu bihadisin. Coba bikin satu hadis, satu kalimat yang seumpama dengan Quran. Kalau kamu memang benar, kamu hebat, kamu cakep, kamu hebat jenius, kamu serba bisa, kamu sombong kepada Allah. Coba bikin satu kalimatnya nggak bisa. Kalau ini menciptakan langit, bikin langit, bikin matahari, itu besar sekali itu. Bikin satu hadis saja nggak pandai dia. Falyatu bihadisin. Berapa nih? Ayat 3 loh. Am yaquluna taqawwala. Apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan kitab suci, membuat sebuah kitab suci. Bahkan mereka tidak percaya kepada Quran. Kalau begitu, coba kalau mampu, kalau memang benar kamu apa yang kamu ucapkan, kamu tuduhkan itu, coba kamu yang bikin. Kalau memang bisa Al-Quran ini dipalsukan, dibikin tandingan, coba kamu bikin satu surat atau satu ayat aja. Ternyata sejak turunnya tantangan ini 14 abad yang lalu sampai detik ini, tidak ada yang mampu berbuat seperti apa? Seperti Al-Quran. Lama kali ente baca, ya kan? Sejak turun tantangan ini 14 abad yang lalu ketika Nabi masih hidup, ya, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat Quran. Ada Quran? Ada Quran tandingan? Gak ada yang mampu bikin. Berarti Al-Quran ini betul-betul berasal dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Paham ente? Selanjutnya ditanya lagi, am khuliqu min ghairi syai'. Apa artinya? Ayat 35 ini. Am khuliqu, apakah mereka musyrikin Quraisy diciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada, dari sisi zat yang tidak ada, Allah tidak ada. Dari situ dia diciptakan, dari Allah yang tidak ada tadi. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau kau sendiri yang bikin kau sendiri? Ya, sepertinya itu. Kamu yang membuat dirimu sendiri, apa mungkin? Ayat berapa nih? Ini pertanyaannya sudah ada nih, menggelitik otak kita nih. Kalau ente tahu artinya, ente akan tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Tapi karena ente nggak tahu, ya biasa aja ya. Ditanya orang kafir dalam surah At-Tur, surat 52 ayat 34. Nah, Al-Quran ini 34, 35. Apakah kau dibikin, diciptakan dari sesuatu nonsen? Apa nonsen? Apakah kau dibuat dari sesuatu yang tidak ada, zat yang tidak ada? Allah kan nggak ada katanya kan? Apa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada? Tidak ada Allah terus kamu ada. Adanya kamu sendiri yang menciptakan kamu. Yakin tak kamu yang ciptakan dirimu? Tidak pula dia yakin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Anak yakin pula dia. Diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, dia tidak yakin. Dikatakan dia menciptakan dirinya sendiri, tidak pula yakin dia. Mana yang benar ini? Tapi dia ada.
Kira-kira gimana ini? Apa enggak pecah jantung antum mendengarkan ini? Tapi orang berpikir ya, nggak tidur ya. Kalau orang berpikir dia paham ini. Oh, iya pula ya. Masa kita diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Kita ada nih, diciptakan oleh yang tidak ada. Bagaimana ini? Adanya kita dibuat oleh sesuatu yang tidak ada. Kira-kira masuk akal ente tidak? Tapi kok tidak pernah ente berpikir tentang Allah ini? Allah yang maha hebat ini memberikan segalanya, memberi otak yang cemerlang, memberi bentuk yang bagus sekali, memberi rezeki, memberi fasilitas seluruhnya lengkap dikasih. Tapi syukur nggak ada, menganggap Allah ini nggak pernah berbuat apa-apa aja. Sudah pernah mengasih nikmat, mengasih ini itu, dianggap kayak gitu. Dari bentuk peribadahan kepada Allah ya, dari peribadahan kepada Allah itu seolah-olah dirinya seperti Allah itu tidak pernah berbuat baik sama dia. Nah, ini yang masalahnya, yang jengkel Allah nih. Allah bisa jengkel, Allah telah banyak mengasih. Kayak kita aja, udah dikasih ini, dikasih itu, tapi kita anggap kamu nggak ada ngapa-ngapa. Apapun tidak pernah kau kasih aku. Kau nyuruh-nyuruh aja, kau tidak ngasih, padahal kau banyak dikasihnya. Jengkel nggak manusia dengan manusia kayak gitu? Kalau Allah gimana? Langit dan seluruh isinya ini diperuntukkan untuk manusia, dikelola oleh Dia. Syaratnya satu aja. Apa syaratnya? Ente pakai seluruh yang ada ini, makan semua yang ada, olah semuanya ada. Satu aja ini minta apa? Apa disuruh? Kamu syukuri, kamu bersyukur terhadap nikmat yang dikasih dengan cara beribadah. Semua ini kita terima, kita syukuri dengan dibuktikan syukur itu dengan ucapan terima kasih, menghambakan diri, menghinakan diri. Bahwa aku tidak bisa berbuat begini, tidak bisa bikin air untuk kuminum, gak bisa aku bikin satu butir nasi untuk kumakan, satu ekor ikan untuk kumakan, gak bisa aku. La haula, apa antum bisa bikin satu beras untuk dimakan bisa? Satu tetes air untuk diminum bisa? Satu ekor ikan untuk dimakan, digoreng, banyak itu. Sebuah sayuran, biji apa? Sawi lah, entah apa lagi, toge, bisa untuk bikin toge untuk sayur tadi ya, ini kena toge ini. La haula wala, itu yang bagusnya la haula. Apa arti la haula itu? La haula wala quwata illa, itu penting itu. Itu sebuah kanzun min kunuziz jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Satu kata, satu perbendaharaan dari sekian banyak perbendaharaan di surga itu ucapan la haula. Apa arti la haula ini? Kalau ente tahu, ente menghambakan Tuhan, menghambakan diri kepada Allah. Apa la haula? Nggak tahu ente. Petir menyambar la haula wala aja itu. La haula wala quwata illa billah itu artinya apa? Tahu enggak? Enggak tahu. La artinya la. Tidak, haula. Tidak ada daya. Wala quwah. Tidak ada upaya. Tidak ada daya ente, tidak ada kekuatan ente. Kecuali dibantu Allah, itu baru bisa. Coba ulang lagi. Tidak daya jika tidak dibantu Allah. Tidak tahu ente. Berarti ente lemah ya. Tidak bisa bikin nasi, tidak bisa bikin air seteguk, nggak bisa ngapa-ngapa berbuat. Dicabut nyawa nggak bisa ente pergi lagi nih. Tinggal aja situ lagi. Nah, bersyukurlah ente. Ditiupkan roh di dalam jasad ente, jadilah bergerak ente. Nanti kalau diambil, besok paginya diantar ente ke kubur. Kan gitu ya. Kalau diambil oleh Allah,
Nggak sampai 24 jam udah masuk kubur itu. Nggak ada orang yang 24 jam dalam rumah. Sekarang dia meninggal, besok masih ada juga di rumah dia, pasti tidak ada. 24 jam lagi ada dia di rumah, pasti tidak ada. Paling lama 12 jam di rumah itu. Meninggal pagi dia, siang udah dikuburkan dia. Dimandikan, sore udah selesai. Nggak sampai 12 jam. Apalagi 24 jam nggak nyampe. Kalau muslim dia ya. Tapi kalau Batak Kristen sampai seminggu dia kan. Seminggu ya. Ada sampai seminggu dalam rumah ya. Sampai busuk. Sampai dikasih zat pengawet. Nah itu nggak kayak gitu umat Islam. Paling bagus, paling cepat, paling baik ya. Semakin cepat diantarkan ke kubur. Apa gunanya itu? Apa faedahnya itu ente? Hah? Kenapa orang semakin cepat masuk kubur semakin bagus, apa sebabnya? Karena si mayat itu pengen, kalau dia orang baik, kalau orang soleh, dia pengen didatangkan balasan kebaikan amalnya. Pengen segera dia ingin dijumpakan dengan balasan nikmat kubur. Kalau dia baik-baik. Kalau dia jahat-jahat, jangan sampai lama dia di rumahmu. Ya, jangan sampai lama di pundak. Karena dia bebannya berat. Kutukan Tuhan besar sama dia. Kalau dia kafir ya, harusnya secepat mungkin. Jangan sampai di pundak kita lama-lama dia. Kalau dia jahat. Kalau dia orang baik-baik, orang soleh-soleh, dia kepengen disegerakan untuk diberikan pahala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.